Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofitin Bahtiar. Saya mahasiswa program studi teknik otomasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua bagaimana asal muasal perkembangan dari sejarahnya CAD hingga saat ini. CAD, Computer Aided Design. Sejarah CAD sangat mirip dengan sejarah komputer. Sejarah CAD software atau Computer Aided Design yang panjang memungkinkan program dan teknik yang lebih maju. Karena apa? Karena kekuatan pemrosesan dari komputer tumbuh selama bertahun-tahun. Kecepatan, fleksibilitas, dan pengeditan yang ditawarkan oleh perangkat lunak CAD telah merevolusi industri arsitektur, teknik, dan serta manufaktur. Pada 60 tahun yang lalu, seseorang yang bernama Dr. Henretti telah menciptakan program yang disebut dengan Pronto. Pronto ini merupakan sistem pemrograman kontrol numerik yang pertama. Pemrograman ini dianggap sebagai asal di mana semua perangkat lunak atau software CAD dibangun. Dr. Patrick Henretti ini merupakan seorang ilmuwan dalam bidang komputer, serta ia adalah seorang pembisnis pada zamannya. Nah, Dr. Patrick Henretti ini juga dijuluki dengan sebutan nama The Father of CAD and CAM atau CAM. Beberapa tahun kemudian, seseorang yang bernama Ivan Sutherland mengembangkan perangkat lunak atau software yang disebut Sketchpad. Software ini merupakan software atau perangkat lunak CAD yang pertama kali menggunakan total antarmuka atau interface pengguna grafis GUI. Biasa teman-teman sebut dengan GUI. Cara kerja dari Sketchpad, software Sketchpad ini, dengan cara pengguna akan menggambar dengan sebuah pena cahaya pada tampilan pointer X dan Y, yang memungkinkan batasan properti dalam membuat objek atau intents. Terobosan besar yang berikutnya terjadi pada tahun 1971, di mana dalam bentuk program yang sangat sukses secara komersial yang disebut ADAM atau ADAM. ADAM ini juga dikembangkan oleh Dr. Henretti. Software ini merupakan desain grafis interaktif, penyusunan, dan sistem manufaktur yang ditulis menggunakan Fortran dan dirancang untuk bekerja pada setiap mesin. Nah, dalam sejarah CAD software, ADAM ini, software ADAM atau ADAM, telah diperbarui agar kompatibel dengan sistem 16 dan 32 bit. Dan sebagian besar program CAD dapat ditelusuri kembali ke ADAM. Pada tahun 1980, format file spesifik yang disebut dengan IGS atau IGES dibuat untuk memungkinkan pengguna atau user mentransfer desain 3D mereka antara program perangkat lunak CAD. IGS atau IGES diganti pada tahun 1994 dengan format file step yang menjadikannya standar internasional. Oleh karena itu, pada akhirnya pada tahun 1994 ini, format internasional, format yang digunakan pada standar internasional bukan lagi format IGS atau IGES, namun format yang digunakan adalah format file step STEP. Step. Perkembangan pada tahun 1980-an ini melihat beberapa perkembangan program CAD yang masih digunakan hingga sekarang. Seperti contohnya yaitu CATIA atau CATIA, lalu ada AutoCAD dan Pro Engineer, dan yang sekarang namanya yaitu PTC Creo, PTC CREO. Nah, beberapa program CAD ini telah berkontribusi terhadap sejarah CAD software pada zaman dahulu. Pro Engineer adalah program CAD arus utama pertama yang mengambil konsep institutif sketchpad dan menghidupkannya berdasarkan model solid, fitur berbasis sejarah, dan pengguna kendala. Sedangkan AutoCAD yang dibuat oleh Autodesk merupakan perangkat lunak atau software CAD 2 dimensi pertama yang dibuat untuk PC, personal komputer. Bukan komputer mainframe atau mini komputer, melainkan personal komputer. AutoCAD dengan cepat menjadi standar pemodelan 3 dimensi karena ditulis dalam Unix Windows. Lalu membuatnya lebih cepat dan lebih ramah pengguna.
seperti itu. Jadi dengan menggunakan Unix Windows, AutoCAD akan membuat lebih cepat dan lebih ramah pada penggunanya, seperti itu. Pada tahun 1995, sebuah organisasi yang bernama Dassault Systèmes menciptakan SolidWorks. SolidWorks ini merupakan software atau merupakan perangkat lain yang menekankan kemudahan penggunaannya dan memungkinkan lebih banyak insinyur untuk memanfaatkan teknologi CAD 3 dimensi. Nah, saat ini banyak program CAD, Computer Aided Design, telah pindah ke cloud. Itu memungkinkan akses file yang selaras antar pengguna. Jadi banyak program CAD ini pindah ke tempat penyimpanan yang bernama cloud atau CLOUD, cloud awan. Ini untuk memungkinkan akses file, file yang disimpan akan selaras oleh pengguna atau user. Nah, inovasi modern lainnya termasuk mengembangkan aplikasi CAD seluler dan beberapa program CAD seperti Onshape sepenuhnya berbasis dengan cloud, seperti itu. Jadi saat ini seluruh penyimpanan berbasis oleh cloud. Sejarah CAD atau Computer Aided Design Software ini juga ditandai dengan kehadirannya software ZWCAD. ZWCAD ini merupakan suatu perangkat lunak alternatifnya CAD, teman-teman, untuk menggantikan posisi AutoCAD. Software ZWCAD ini merupakan produk keluaran ZWSoft yang dapat menjadi pilihan untuk arsitek, engineer, dan desainer yang memerlukan peranti lunak atau yang memerlukan software CAD dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi intinya saat ini software yang bernama ZWCAD ini merupakan sebuah software pengganti AutoCAD, dan organisasi yang telah mengeluarkan atau mengembangkan software ZWCAD ini yaitu organisasi ZWSoft. Organisasi tersebut menjadi sebuah pilihan untuk arsitek, engineer, dan desainer yang memerlukan peranti lunak atau software CAD dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi daripada AutoCAD yang mahal-mahal, lebih baik menggunakan ZWSoft ini untuk mengganti AutoCAD yang mahal tersebut, karena ZWSoft ini harganya sangat terjangkau. Itu mungkin cukup pembahasan dari saya mengenai sejarah perkembangan AutoCAD ya, atau sejarah pengembangan CAD, Computer Aided Design, hingga sekarang. Jadi sejarahnya hingga perkembangannya sampai sekarang, sampai ada perangkat atau software yang pengganti AutoCAD juga yang lebih terjangkau. Jadi mungkin itu cukup dari saya. Mungkin kita akan bertemu lagi di lain waktu dengan pembahasan yang berbeda, teman-teman. Jadi jangan lupa teman-teman tetap mensupport program kami. See you on the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Apri. Saya dari Teknik Otomasi kelas 6A NRP 26. Pada video kali ini saya akan melaksanakan UAS dari mata kuliah personality, yaitu mereview materi-materi pada semester sebelumnya. Nah, ini dia. Materi yang saya dapat adalah materi CAD, dan topik yang akan saya bahas kali ini adalah prinsip dasar pengoperasian AutoCAD, terdiri dari instalasi software dan program dasar AutoCAD-nya sendiri. Cara menginstal AutoCAD, terutama yang 2007, waktu saya gunakan pada semester lalu, yaitu pertama-tama mendownload softwarenya terlebih dahulu. Setelah mendownload, keluarkan dari format downloadernya dengan cara menginstal filenya. Setelah dikeluarkan dari format downloader, kita dapat menginstal di komputer maupun di laptop kita. Cara instalasinya yang pertama adalah dari aplikasi setup, kemudian enter, kemudian klik enter. Bisa dilihat di gambar. Lalu setelah mengklik setup dan enter, double klik pada stand alone installation, bisa dilihat pada gambar. Setelah itu kita dapat mengklik install pada install AutoCAD 2007. Tunggu prosesnya hingga selesai, lalu tekan enter, dan sampai
ada pilihan I accept dan I reject, kemudian pilih I accept, kemudian klik enter lagi seperti pada gambar. Nah, ini contohnya, diklik I accept dan next, kalau tidak next bisa di enter. Setelah itu akan ditunjukkan kepada serial number, masukkan serial numbernya. Biasanya serial number ini di-download bersama dengan software AutoCAD-nya. Setelah serial number dimasukkan, kemudian tekan enter. Langkah-langkah selanjutnya adalah mengisi semua kolom yang ada di user information. Setelah kolom semua terisi, tekan enter. Jadi ini first name, last name itu diisi nama kalian, organization bisa diisi nama kampus ataupun nama organisasi kalian. Kemudian pilih custom pada kolom select, installation type, kemudian tekan enter. Jadi waktu sampai select installation type ini dipilih yang custom, jangan yang tipikal. Lalu ubah yang ada tanda X menjadi will be installed on local hard drive pada Express Tool dan tutorial, kemudian klik next atau tekan enter. Jadi ini bisa diikuti, lalu tekan next. Pada install optional, terus pastikan semua kotak tersebut terchecklist semua, kemudian klik next. Ini kan ada 2 kotak, itu bisa diklik sampai tanda checklistnya keluar, lalu diklik next. Pada destination foldernya pastikan kolom tertulis C program file AutoCAD 2007, kemudian enter. Itu adalah alamat penyimpanan file hasil instalasi AutoCAD-nya. Kemudian next terus sampai proses install selesai dan terdapat tulisan finish. Jadi setelah tadi langsung di next saja sampai finish. Setelah langkah install selesai, copy cracknya ke folder 2007 pada program file di local disk. Nah, biasanya crack ini kita mendownload juga, karena kalau yang asli biasanya beli, jadi untuk mahasiswa itu lebih suka mengcrack, walaupun sepertinya itu sedikit berbahaya. Setelah semua proses penginstalan selesai, buka aplikasi AutoCAD-nya. Di sana akan ada workspace, kemudian pilih AutoCAD Classic dan pastikan checklist don't show me this again, kemudian tekan enter. Nah, seperti ini. Setelah proses sebelumnya selesai, Anda akan dihadapkan dengan new features, workshop, dan pilih no, kemudian tekan enter. Ini jadi di klik yang paling bawah sendiri. Ya, ini adalah tampilan interface AutoCAD 2007 jika instalasi telah selesai. Dan AutoCAD, disclaimer ya, AutoCAD merupakan sebuah program yang bisa digunakan untuk tujuan tertentu dalam menggambar serta merancang dengan bantuan komputer dalam pembentukan model serta ukuran 2 dan 3 dimensi. Yang saya jelaskan sebentar lagi adalah tentang tools 2 dimensi. Jadi untuk 3 dimensinya mungkin teman saya mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut, atau lebih dikenali dengan sebagai Computer Aided Drafting and Design Program atau CAD. Program ini dapat digunakan dalam semua bidang kerja, terutama sekali dalam bidang-bidang yang memerlukan keterampilan khusus seperti bidang teknik mesin, sipil, arsitek, desain grafis, dan lain-lain. Semua bidang berkaitan dengan AutoCAD tentunya. Jadi kebanyakan anak teknik itu pasti menggunakan AutoCAD untuk rancangan. Ini dia tools atau alat bantu gambar di AutoCAD yang 2 dimensi. Berikut adalah fungsi dan kegunaan panel AutoCAD yang digunakan untuk menggambar 2 dimensi. Ini ada snap, gambarnya seperti ini, grid, ortho, polar, snap, portrait, dynamic input, dan line wake. Kegunaannya, kalau snap itu bila panel ini aktif maka point mouse akan munculnya dalam bidang kerja AutoCAD. Dan grid, kegunaannya bila panel ini aktif maka bidang kerja AutoCAD akan menjadi keras mm block.
ortho. Bila panel ortho ini aktif, maka bisa membuat garis lurus vertikal dan horizontal dalam bidang kerja AutoCAD. Dan tool polar ini bisa membantu membuat garis dengan besar sudut tertentu dalam bidang kerja AutoCAD dan lain-lain. Ini adalah tampilan interface AutoCAD yang berdimensi seperti hasil instalasi software sebelumnya, di slide yang sebelumnya. Di sini ada pilihan menu, ini adalah menu, dan ada titelnya, ada toolbar, command script, dan panel bar. Dan ini adalah penjelasannya. Tempat untuk menggambar adalah layar yang warna hitam yang disebut model, dan model ini bisa diganti ke layout atau command script yang digunakan untuk mengupload gambar atau mencetak gambar. Ini adalah toolbar pada AutoCAD 2 dimensi. Yang pertama ada draw, dan ini ada juga gambarnya seperti apa draw tersebut, dan ini adalah penjelasan dari toolbar draw. Ada line, ada 3 point, ada polyline, ada circle, ada helix, ada rectangle, ada modify. Ini adalah contoh modify. Di modify ini ada move, copy, rotate, 3D rotate, sketch, chamfer, dan scale. Lalu ada annotation seperti ini, logonya annotation terdiri dari multi-line text, single line text, linear, table, multi-leader. Lalu ada properties, select. Pada properties ada select color, select line weight, select line type. Ini properties seperti ini gambarnya di AutoCAD-nya. Baik, seperti itu topik yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Pasti banyak kurangnya, dan saya mohon maaf jika pembawaan materi saya kurang baik. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nur Husain, NRP 0917040020, semester 6 dari program studi D4 Teknik Otomasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Personality untuk mengulas materi CAD yang sudah saya dapat dari semester 2 lalu dengan topik yang saya tentukan sendiri. Saya memilih topik yaitu cara menggunakan perintah offset. Sebelumnya perlu kita ketahui dulu, perintah offset ini digunakan untuk menggandakan sebuah garis atau objek dengan ukuran yang dapat berbeda dan dengan jarak yang bisa kita tentukan sendiri. Oke, langsung saja kita menggunakan aplikasinya. Saya menggunakan aplikasi AutoCAD 2007. Kita buka aplikasi AutoCAD 2007-nya. Jika muncul tampilan seperti ini, pilih AutoCAD klasik, lalu OK. Dan kalau muncul tampilan seperti ini, kita pilih maybe letter aja ya, atau mungkin no, don't show me this again, lalu OK. Kemudian setelah masuk di tampilan AutoCAD seperti ini, kita membuat garis atau objek. Garis atau objeknya yang ada di menu itu ada di sini. Kita contoh, kita membuat line, kita klik pada layout ini. Jaraknya bisa kita ketik sendiri ya, misal kita membuat 300, enter, lalu akan muncul seperti ini. Kalau kita membuat garis lanjutan ya langsung klik aja ya, kalau enggak ya escape. Kemudian kalau membuat contoh, kita membuat circle, ada di sini ya menunya circle.
lalu klik pada layout, kemudian untuk ukurannya bisa kita tentukan juga, misal 500. Nah, lalu untuk menghapusnya ya kita tinggal blok semuanya, klik lagi, lalu tekan delete pada keyboard saudara. Kalau saya sih lebih suka menggunakan keyword ya daripada menggunakan menu di sini. Misal lain itu menggunakan keyword L, enter. Nah, seperti ini saudara. Escape ya. Oh, kita buat L, enter, lalu klik serat, misal 500, enter, escape. Kita buat circle juga ya, C untuk circle, lalu kita klik pada layout, misal kita buat 500, enter, diameternya 500. Mungkin kita buat komen C lagi. Oh ya, sebelumnya setelah membuat komen C itu ada menu seperti ini ya, circle specify center point for circle or 3p or 2p or ttr tantan radius. Nah, karena ini tampilan layout 2D maka kita pilih 2p, atau langsung ukuran diameter juga bisa 2p, enter, lalu klik di sini, set, 500 nya seperti ini saudara. Kalau ya langsung angka ya besar, jari-jari, hitungannya jari-jari di sini saudara. Misal kita buat dengan diameter 500. Nah, kalau ini kan kita buatnya C, enter, kita buat langsung 500 lah misal. Akan besar seperti ini saudara. Kita hapus. Lanjut, kita menggunakan perintah offset. Kita bisa menggunakan di menu barnya di sini saudara, menu offset. Kalau kita menggunakan keyword juga bisa. Kita ketikkan, ya escape dulu ya, kita ketikkan O untuk offset, enter. Nah, secara default offset ini digunakan untuk menggunakan yaitu stroke, lalu enter, klik objeknya. Nah, di sini katakanlah kita membuat jarak 200 lah misal, enter lagi. Nah, sudah ganda saudara. Escape. Kalau kita menggunakan jarak dengan paten ya, kita gunakan offset, lalu di sini kita ketikkan misal 300, langsung jadi tak drop lagi. Kita tinggal klik objeknya. Nah, kita arahin ke sini nih, ini sudah jarak 300 kalau ke dalam ya. Nah, seperti ini. Kalau keluar juga bisa keluar garis. Kalau garis ukurannya tetap sama ya, jarak 300, escape lagi saudara. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena agak berbelit-belit saudara. Terima kasih sudah mau menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dharma. Saya dari jurusan Teknik Otomasi kelas 6B dan saya dari PPNS. Di sini saya akan menunjukkan serta melaksanakan serta mencontohkan beberapa fitur di AutoCAD. Jadi pertama-tama kita buka AutoCAD-nya. Jadi di sini pilih klasik ya. Yang akan saya gunakan kali ini adalah fitur dasar, yaitu trim dan fillet. Trim itu apa sih mas? Trim itu
eh, fitur yang digunakan untuk memotong, kan artinya trim kan potong, tapi apa yang dipotong adalah eh, garis atau gambar yang ada di dalam objek yang bertumpukan. Jadi sebagai contoh gini aja, saya membuat dua rectangle yang bertumpukan. Seperti ini, satu, ini dua. Di sini bisa dilihat ada 4 garis dalam sini kan, 1, 2, 3, 4 yang bertumpukan. Nah, kita ingin menghilangkan keempat garis ini sehingga dua rectangle ini bisa terlihat bergabung gitu. Kita gunakan fitur trim, yaitu di sini. Ini trim. Caranya adalah yang pertama kita pilih sudut terluar yang tidak mau kita hilangkan. Ini satu. Yang kedua yang ini. Lalu kita pencet enter. Setelah kita enter, kita mulai hilangkan garis yang akan kita hilangkan. 1, 2, 3, 4. Jadi setelah di trim hasilnya akan menyatu seperti ini. Itu secara simpelnya ya, gambaran gampangnya dari trim. Fungsi trim sendiri sebenarnya untuk objek bisa jauh lebih rumit. Bukan cuma rectangle, bahkan bisa rectangle dengan circle atau dengan polygon atau seperti ini. Namun karena ini hanya contoh, saya hanya mempraktekkan yang mudah-mudah saja agar mudah dimengerti ya, begitu. Untuk selanjutnya adalah fitur fillet, yaitu ini di sini. Fillet ini apa sih mas? Fillet dalam bahasa kasarnya atau pengertian yang biasanya orang awam tahu itu adalah memotong. Kalau biasanya di makanan ya, di ikan atau di ayam fillet itu adalah ayam yang dipisahkan daging dan tulangnya, serta begitu juga ikan. Nah, di sini fillet sendiri adalah fungsinya memotong sudut atau menipiskan sehingga sudut yang awalnya seperti ini, sudut seperti ini akan berubah, bisa tergantung kita pilih apa, bisa jadi polygon atau bisa jadi apa, tapi kita akan condong ke sirkular ya, atau ke radian. Jadi di sini saya membuat baru aja, buat rectangle baru seperti ini, dimana dia punya sudut ya, ini dia punya sudut. Lalu kita klik ini, klik fillet. Di pilihan fillet ini di bawah ada undo, polyline, radius, trim, dan multiple. Kita akan milih yang radius atau radian, dimana dia akan sudutnya berubah menjadi 360 atau lingkaran. Kita pertama pencet R. Di sini kita pilih sudutnya ini dan ini. Lalu kita enter. Sebentar teman-teman, masih ada masalah. Kita akan ulangi lagi. Sini kita klik, lalu kita R. Lalu kita milih berapa sudutnya. Misal saya milih 30 derajat ya. Nah, ini baru kita pilih objeknya, yaitu ini dan ini. Nah, seperti itu. Mohon maaf teman-teman, di sini ada gangguan karena saya ada di teras ya. Jadi ada gangguan dari luar. Mohon maaf sekali. Nah, ini kita punya 30 derajat. Gimana kalau sudutnya berubah, Mas? Sudutnya lebih, saya pengennya misal 70 derajat, gimana? Ya sama seperti itu. Kita pencet fillet. Kita pencet fillet, terus kita R. Lalu kita suruh milih sudut kan, kita tuliskan 70. Lalu kita pilih sudut yang akan dirubah, yaitu ini dan ini. Nah, terlihat beda kan? Yang ini sudutnya kecil, yang ini agak besar. Jadi gunanya fillet itu untuk untuk memotong sudutnya dan berubah menjadi sudut lain gitu. Ini secara gampangnya ya, karena saya ingin kalian mudah mengerti begitu. Karena di proyek nyata itu nggak akan semudah ini.
dan sudut yang diminta pun akan sulit, saling bertumpukan karena desainnya kan desain barang jadi condongnya setelah kita bikin yang seperti ini, kita desain lalu kita 3D modeling, itu dituntut harus presisi karena kalau tidak presisi nanti kan hardware-nya akan berantakan gitu, nggak seimbang. Jadi saya kira sekian yang dapat saya jelaskan dan saya review, semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafrul Hidayatullah, berkelas di 4TO6B, NRP 0917040041. PPT ini dibuat ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah personality yang diampu oleh dosen Dr. Am Disrinama. Kelompok kami mendapatkan sebagian UAS, yaitu menjelaskan apa itu CAD, yaitu Computer Aided Design, yang pernah kita tempuh di semester awal dengan software AutoCAD 2007 dan yang semester 6 menggunakan software Mastercam. Nah, pada PPT kali ini apa saja sih yang akan dibahas? Yang pertama, apa itu CAD dan AutoCAD untuk intermezzo dan mengingat kembali, barangkali ada yang lupa. Yang kedua yaitu fungsi AutoCAD. Yang ketiga, cara download AutoCAD. Yang keempat adalah pengoperasiannya, yang nanti saya akan jelaskan sekaligus simulasinya. Nah, apa itu CAD? CAD adalah Computer Aided Design, adalah suatu program komputer untuk menggambarkan suatu produk atau bagian suatu produk. Produk yang ingin digambarkan bisa diwakili garis-garis maupun simbol yang memiliki makna tertentu. CAD sendiri itu bisa berupa gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, untuk softwarenya sendiri yang kita pakai pada semester yang awal itu, kita memakai AutoCAD. Nah, AutoCAD sendiri itu adalah software atau perangkat lunak yang berfungsi untuk menggambarkan sebuah objek, baik yang 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, untuk fitur AutoCAD sendiri ini terdapat 3, yaitu memiliki 2 dimensi dan 3 dimensi tools, yang memiliki banyak perintah, seperti contohnya yaitu circle untuk membuat lingkaran, line untuk membuat garis, polygon untuk membuat segi berapapun yang kalian inginkan, bisa segi 4, segi 5, segi 6, chamfer, trim, fillet, dan loft, press pull, dan lain-lain. Yang kedua adalah 3 opsi rendering. Rendering merupakan proses akhir dari pembuatan gambar 3 dimensi aktual dari gambar yang telah disiapkan, sehingga nantinya menyerupai bentuk nyata dengan warna cahaya, bayangan, dan sudut pandang yang nyata. Untuk fitur yang terakhir yaitu konversi PDF ke DWG, yaitu di dalam AutoCAD sendiri kita dimudahkan untuk mengkonversi jenis file tersebut. Nah, banyak nih yang tanya, gimana sih cara download AutoCAD, gimana cara installnya? Untuk bagian ini saya akan menjelaskan cara downloadnya saja. Untuk cara downloadnya itu simple, yaitu terdapat 3 step. Yang pertama, yang pastinya kita menyiapkan koneksi WiFi. Koneksi WiFi yang mumpuni agar kita dapat mendownload softwarenya. Yang kedua yaitu kita langsung mengakses Bagas 31. Disclaimer, di sini saya tidak dibayar oleh website tersebut. Di sini saya hanya memberikan feedback karena Bagas 31 adalah penyedia berbagai software gratis yang digunakan oleh saya saat ini. Setelah kita mendownload software yang dari Bagas 31 yang merupakan AutoCAD, kita download cracknya agar kita dapat mengakses software AutoCAD secara gratis dan tanpa berbayar. Nah, untuk pengoperasian AutoCAD ini saya merangkum menjadi 4. Yang pertama yaitu 2D modeling atau 2 dimensi modeling, yaitu contoh pengaplikasiannya membuat benda datar dari satu sisi saja. Contohnya membuat taplak meja yang hanya datar saja, surface-nya itu datar. Yang kedua adalah 3D modeling, di mana pengaplikasiannya yaitu membuat desain rumah, prototype, atau produk-produk lainnya seperti mouse, lalu chair, lalu toples, barangkali, dan lain-lain. Yang ketiga adalah program LISP, merupakan bahasa pemrograman yang ada dalam aplikasi AutoCAD. Bahasanya biasanya sering digunakan untuk mempersingkat atau mempermudah
perintah-perintah ketika menggambar. Jadi kita tidak perlu mencari tools-toolsnya itu yang mana. Ketika kita ingin membolongi suatu objek, kita tinggal mengetik sub atau subtract. Nanti saya akan mendemokannya. Yang terakhir adalah annotation scaling, yaitu untuk menampilkan gambar di beberapa skala. Nah, setelah kita intermezzo dengan apa itu CAD, AutoCAD, fitur-fiturnya, saya akan menjelaskan bagaimana membuat objek 3 dimensi. Yang perlu kalian ketahui sebelum kita membuat objek 3 dimensi yaitu apa yang akan kita buat. Seumpamanya, di sini saya akan mempraktekkan cara membuat mur. Kita harus tahu mur itu bentuknya seperti apa. Nah, pertama-tama kita membuat poligon. Enter number of side. Kita pilih 6. Center of polygon ini koordinatnya. Kita inscribe in circle, kita tarik semau kita. Nah, cukup. Lalu kita pilih circle. Kita taruh di tengah-tengahnya. Nah, sudah. Kita cek apakah circle ini sudah center atau belum. Caranya seperti ini. Nah, ketika dia muncul 0.000, maka koordinatnya sudah center. Ketika kita sudah menggambar seperti ini, kita mencari yang namanya solid editing extrude. Nah, di dalam PPT tadi dijelaskan bahwa terdapat LSP program, yaitu mempermudah kita agar kita tidak mencari-cari extrude di mana. Kita tinggal mengetik EXT di sini, enter, pilih poligonnya, segi 6-nya, kita klik, enter. Nah, kita mau setinggi apa nih? Poligonnya, setinggi apa objeknya, setebal apa. Jadi kita pilih 25. Yang selanjutnya adalah si lingkarannya, EXT, enter, klik, enter, 25, enter. Nah, ketika sudah seperti ini, nah, kok nggak 3D sih? Nah, kita harus mengklik conceptual visual style di dalam tools AutoCAD. Nah, seperti ini. Nah, untuk membolak-balikannya kita memakai tools ini, constrained orbit. Kita tinggal drag aja seperti ini. Nah, sudah. Jadi bagi yang masih tanya bagaimana sih caranya memunculkan ini semua, kita tinggal klik kanan di sini, visual style untuk mengubah tampilan menjadi 3 dimensi, orbit untuk menggeser-geser dan merotate yang seperti ini. Nah, ketika sudah memiliki tampilan seperti ini, kita ingin membolongi yang tengah ini agar menyerupai seperti mur. Yang pertama adalah subtract, modify, solid editing, subtract. Yang pertama yang di subtract adalah yang bagian luar dulu atau yang akan dilubangi. Klik enter. Yang kedua adalah yang akan melubangi, objek yang akan melubangi. Enter. Nah, ini sudah selesai. Seperti mur. Simple bukan? Ya, simple. Untuk pengoperasian yang lainnya atau ingin membuat objek yang lainnya, dasarnya sama seperti ini. Kalian hanya bermain tools-tools yang itu aja untuk membuat objek-objek lain. Mungkin yang lebih advance, ya, yang ini kan hanya dasar. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada presentasi singkat pada saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga presentasi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan orang-orang di sekitar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.